Halo guys, hari ini kita akan menyelami film bergenre misteri drama berjudul 222 tahun 2017. Mengapa judulnya 222? Itu mengacu pada filmnya 2 jam 22 menit guys. Maksudnya, kisah ini mempertontonkan seorang pengendali lalu lintas udara yang terjebak dalam fenomena yang sangat aneh, berulang setiap hari. Namun di balik misteri itu, dia akhirnya menemukan pola yang terkait dengan suatu kejadian. Mari kita segera menyelami ceritanya dan temukan apa yang sebenarnya terjadi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke intinya. Check it out. Di suatu siang, tepatnya jam 2:22 menit, terlihat dua pria dan seorang wanita hamil yang bertemu di stasiun Grand Central. Semua orang pun panik karena kedua pria itu membawa pistol dan saling tembak pun terjadi. Inilah 222. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk seorang pria bernama Dylan Branson. Dan seperti biasa, pagi itu sebelum berangkat kerja, Dylan olahraga, sarapan, ngopi kapal api sambil melihat berita terkini. Disiarkan bahwa malam itu sampai 2 minggu ke depan warga New York bisa menyaksikan peristiwa langka dan unik, yaitu sebuah bintang yang dianggap sudah mati 30 tahun lalu bernama Hemil. Namun ledakan cahayanya akan sampai ke bumi, puncaknya dalam 2 minggu lagi. Setelah itu Dylan pun OTW kerja dengan ngontel dari kosannya menuju stasiun Grand Central, dan dari sana dia itu menggunakan kereta menuju bandara. Karena Dylan bekerja sebagai pengontrol lalu lintas udara atau biasa disebut ATC, Dylan adalah pribadi yang suka keteraturan, suka dengan matematika, suka dengan pola-pola dan juga cerdas. Bahkan pekerjaannya yang mengatur lepas landas dan mendaratnya pesawat dianggap sebagai permainan untuk merapikan jadwal yang padat dan terkadang berantakan. Pulangnya bekerja, Dylan pun minum-minum tua dengan teman-teman kantornya. Di antaranya adalah Bill, Inky, dan Sandy. Lalu Sandy pun memberikan hadiah ulta untuk Dylan yang masih 2 minggu lagi, yaitu 2 tiket pertunjukan balet udara. Dan Sandy berharap Dylan mengajak wanita idamannya untuk menonton bersamanya. Hari demi hari pun dilalui Dylan dengan rutinitas yang sama, ya kayak kita-kita inilah, sampai suatu hari ketika bekerja tepat di jam 2:22 menit, Dylan pun merasakan fenomena aneh di mana waktu itu serasa berhenti. Rekan-rekan kerjanya bergerak dengan slow motion, lalu Dylan melihat cahaya-cahaya melingkar di sekelilingnya dan juga teringat dengan mimpi buruknya. Di saat yang sama, Dylan sudah mengarahkan 2 pesawat, satu terbang dan yang satu mendarat, di mana salah satu penumpang bernama Sarah berada di pesawat yang akan mendarat. Akibat fenomena aneh barusan, Dylan menjadi tidak fokus, kebingungan dan terlambat meminta pesawat yang mendarat untuk menahan lajunya terlebih dahulu. Dylan yang jago matematika pun langsung memperkirakan laju kedua pesawat, lalu dia meminta pesawat yang akan terbang untuk menambah kecepatannya dan alhamdulillahnya total 900 penumpang di kedua pesawat terselamatkan dan Dylan masih kebingungan apa yang barusan dia alami. Karena insiden tersebut, Dylan pun dipanggil oleh atasannya Serena yang memberi skor selama 4 minggu dan para direksi perusahaan akan meninjau ulang kasus tersebut. Selain itu, Serena juga mengetahui bahwa ayah Dylan adalah mantan pilot angkatan udara, sedangkan Dylan menjadi lulusan terbaik dari jurusan penerbangan di kampusnya dulu, bahkan memiliki izin terbang. Lalu Serena pun bertanya kenapa Dylan memilih menjadi petugas ATC, tidak menjadi pilot seperti ayahnya. Dan Dylan hanya menjawab jika dia tidak mau menjadi seperti ayahnya. Setelah berpamitan dengan rekan-rekan kantornya, Dylan pun pulang dalam kondisi galau, lontang-lantung dan hanya bisa pasrah. Keesokan harinya, Dylan yang akan pergi ke stasiun sempat hampir ditabrak mobil karena gak fokus. Lalu sampainya di stasiun Grand Central, lagi-lagi muncul fenomena aneh. Tepat jam 2:22 siang. Ternyata hari itu Dylan akan menonton pertunjukan balet udara dari tiket yang diberikan oleh Sandy. Tapi nontonnya sendirian karena jomblo ya kan. Sampai akhirnya Dylan melihat mbak-mbak semelehai
yang juga menonton dan ternyata itu adalah Sarah. Wah, nggak fokus nontonnya, dikit-dikit ngeliatin ya, dikit-dikit ngelirik ya kan, kayak setelah acara selesai, Dylan yang melihat Sarah di kafe pun memberanikan diri untuk berkenalan dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol ngalor ngidul di warkop lain yang lebih santai. Dylan bercerita jika ayahnya seorang pilot namun dia tidak mau menjadi pilot karena takut terbang. Sedangkan Sarah bekerja di sebuah galeri seni namun bercita-cita menjadi seorang penari. Sampai akhirnya Dylan menceritakan kelalaiannya saat bekerja sebagai ATC yang hampir menabrakkan dua pesawat dengan total 900 penumpang. Mendengar itu jelas Sarah pun terkejut karena dia adalah salah satu penumpangnya dan justru Sarah berterima kasih karena Dylan dianggap telah menyelamatkannya. Karena sudah larut malam, mereka berdua pun pulang dan entah kenapa mereka seperti saling kenal sejak lama meskipun itu adalah pertemuan yang pertama bagi mereka. Oh yeah, I'm great. Did you want to help me out or? Because art is that easy. Esok harinya Dylan ditelepon petugas stasiun Grand Central yang memberitahu bahwa dompetnya terjatuh di sana dan Dylan diminta segera mengambilnya. Lalu tak lama kemudian Dylan melihat mobil yang akan menabrak sepeda, di mana kejadian itu tuh mengingatkannya di hari kemarin saat dia akan tertabrak ya kan. Siang itu di jam 2:20 Dylan mengambil dompetnya di stasiun. Lalu dia melihat aktivitas orang-orang di sana. Ada bapak-bapak baca koran, sepasang mbah-mbah yang bertemu dan berpelukan, segerombolan anak-anak SD yang lewat, dan salah satu dari mereka menjatuhkan apel juga. Seorang wanita hamil yang berdiri di tengah tunggu jam. Lalu tepat di jam 2:22 saat pihak stasiun mengumumkan kereta Millhouse Express akan berangkat, lagi-lagi terjadi keanehan seperti hari kemarin. Setelah itu, Dylan pergi menemui Sarah di galeri seni tempatnya bekerja. Mereka pun lanjut ngobrol sambil jalan-jalan di taman berdansa dan akhirnya berhasil di kosannya Sarah. Astagfirullahaladzim, bukannya kerja malah keesokan paginya mereka masih bermesraan dan Dylan bertanya kalung milik Sarah yang ternyata itu pemberian mantan pacarnya bernama Jonas, seorang seniman yang sering datang ke galeri dan juga akan mengadakan pameran di sana. Lalu betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui tahun dan tanggal lahir mereka sama, yaitu 18 April 1986, dan itu artinya minggu depan mereka akan berulang tahun. Tak lama kemudian perhatian Dylan teralihkan karena dia mendengar suara mobil ngerem dan menabrak. Lagi-lagi sebuah kejadian yang sama meskipun lokasi dan orang-orangnya itu berbeda. Saat kerja di galeri seni, Jonas yang emang naksir Sarah pun terus berusaha mendekatinya. Sementara itu Dylan yang OTW ke stasiun lagi-lagi melihat hal yang serupa di jalan seperti hari-hari sebelumnya, yaitu siren ambulans, suara wanita tertawa, kulit proyek, dan lain-lain. Dylan yang merasa panik pun minta Pak sopir menghentikan taksinya dan tiba-tiba bukannya OTW ke rumah sakit, Dylan yang teringat dengan mimpi buruknya juga jam yang menunjukkan hampir jam 2:22 akhirnya pergi ke stasiun Grand Central untuk memastikan apakah dia akan melihat hal yang sama lagi, dan ternyata benar semua ya, sama bapak-bapak bapak-bapak baca koran, sepasang bapak berpelukan, gerombolan bocil yang salah satunya menjatuhkan sesuatu, dan wanita hamil di bawah tugu jam. Sampai akhirnya tepat di jam 2:22 terjadi ledakan yang memecahkan suatu benda, sama juga seperti hari kemarin. Semua kejanggalan tersebut akhirnya diceritakan oleh Dylan ke Sarah.
Karena fenomena yang berulang tersebut, keesokan paginya Dylan pun mulai mencatat apapun hal kecil yang terjadi sejak bangun tidur, seperti jam 9:10 ada tetesan air dan serangga mati, pesawat melintas di jam 11:15 dan sebagainya. Dylan melakukan itu karena dia tuh yakin ada sebuah pola yang bisa ditemukan. Meski masih diskors, hari itu Dylan datang ke kantornya karena rindu dengan teman-temannya, dan Inky berjanji akan merayakan ulang tahun Dylan 3 hari lagi. Keesokan paginya, Dylan sengaja ke rooftop gedung kosannya untuk menguji apakah kejadian yang sama akan terulang, yaitu diawali dengan air menetes dan serangga mati, karena nggak mungkin di hari yang cerah seperti itu ada hujan ya kan. Tapi ternyata hari itu, pameran Jonas dimulai dengan karya seninya yang revolusioner bernama Convergence. Tak lama kemudian, Dylan pun datang ke pameran dan Sarah mengenalkannya ke Jonas. Lalu acara pun dimulai, di mana karya Jonas adalah sebuah hologram 3D kota New York, khususnya stasiun Grand Central. Termasuk orang-orang yang lalu lalang. Betapa terkejutnya Dylan lihat hologram tersebut karena nampak jelas orang-orang yang dilihatnya selama ini. Waktu juga menunjukkan hampir jam 2:22, bahkan ada 2 orang pria saling tembak seperti di mimpi buruknya Dylan. Dylan pun berkesimpulan bahwa selama ini Jonas telah menguntitnya dan membuat kejadian yang sama setiap harinya. Jelas Jonas pun kebingungan dengan maksud Dylan, sampai akhirnya pertikaian pun terjadi. Untungnya seorang pemilik galeri lain, yaitu Kiefer, menganggap pertikaian tadi adalah bagian akhir dari pertunjukan seni, dan semua orang pun juga ikut mengapresiasinya, di mana Kiefer teringat kejadian pembunuhan yang dulu pernah terjadi di stasiun Grand Central. Sarah yang tahu perbuatan Dylan kelewatan pun langsung mengajaknya bicara empat mata. Dylan mengatakan bahwa hologram tersebut sama persis dengan apa yang dia lihat selama ini di stasiun. Tapi Sarah tidak percaya dengan omong kosong tersebut dan pergi meninggalkan Dylan. Lalu saat akan OTW pulang, Dylan pun sempat melihat Sarah yang sedang berduaan dengan Jonas. Merasa cemburu, Dylan pun tidak bisa tenang keesokan harinya sampai-sampai merobek tali gantungan olahraganya. Saat Dylan akan membetulkan talinya, dia itu melihat sesuatu benda yang berada di atap kosannya. Dylan pun langsung mengambilnya dan ternyata itu adalah sebuah tas yang berisi banyak surat, juga paspor milik seorang pria bernama Jack. Setelah membaca beberapa surat itu, Dylan pun pergi ke galeri seni milik Kiefer untuk menanyakan tentang kasus pembunuhan yang sebelumnya dia katakan. Kiefer pun menunjukkan salah satu karyanya yang bertemakan tentang kasus tersebut, di mana 30 tahun lalu seorang pria menembak seorang polisi, juga seorang wanita hamil, di stasiun Grand Central pada siang hari lalu. Pria tersebut pun akhirnya ditembak mati oleh polisi, dan kejadian yang menghebohkan itu sampai masuk koran. Dylan pun yakin ini semua berkaitan dengan fenomena yang dialaminya dan lanjut menyelidiki kasus tersebut di kosannya. Usut punya usut, menurut media pelaku penembakan adalah Jack tepat di jam 2:22 siang hari, yang surat-surat juga paspornya ditemukan oleh Dylan. Ya, dan sedangkan si polisi bernama Noah dan si wanita yang sedang hamil bernama Evelyn. Motif penembakan itu adalah karena Jack yang cemburu dengan hubungan Noah dan Evelyn. Lalu fakta yang mengejutkannya, Jack lahir di tanggal yang sama dengan Dylan, yaitu 18 April tahun 1956. Itu artinya di hari insiden terjadi atau di tanggal 18 April 1986 adalah hari yang sama dengan Jack dan Sarah yang lahir ke dunia, ya kan? Karena surat-surat itu adalah surat dari Evelyn untuk Jack, keesokan harinya Dylan pun mendatangi kediaman Evelyn dan bertemu dengan saudari perempuannya, yaitu Mbak Catherine. Di sanalah Catherine menceritakan bahwa adiknya Evelyn adalah penyanyi berbakat dan banyak pria yang suka kepadanya. Sampai akhirnya Evelyn bertemu dengan Jack dan jatuh cinta kepadanya. Namun di lain sisi, media memberitakan Jack adalah seorang kriminal, padahal nggak ada buktinya sama sekali, yang mana menurut Catherine itu hanyalah akal-akalan polisi saja yang sudah mempengaruhi media untuk menutupi suatu rahasia.
Di lain sisi, Noah yang seorang polisi juga jatuh cinta kepada Evelyn sampai di suatu hari Noah memberitahu ke Evelyn fakta-fakta palsu tentang Jack, bahwa Jack orang yang kejam lah, pernah membunuh lah, psycho lah, dan lain-lain. Evelyn pun tidak percaya dengan perkataan Noah, apalagi dia itu merasa Jack adalah takdir jodohnya karena ngobrolnya nyambung dan ulang tahun mereka itu di tanggal yang sama. Namun Noah memaksa Evelyn untuk pergi ke kota Milhis bersamanya agar menjauh dari Jack yang bisa membahayakan mereka. Setelah itu Catherine pun memberikan surat-surat dari Jack yang masih disimpan oleh Evelyn kepada Dylan karena dia tidak kuat membaca isinya. Lalu Catherine juga menunjukkan kalung pemberian Evelyn yang mana itu sudah cukup baginya untuk mengenang almarhumah adiknya. Saat OTW pulang, Dylan pun SMS ke Sarah bahwa semua hal yang terjadi pola-pola berulang karya hologram Jonas. Hubungan mereka semuanya saling berkaitan, maka dari itu Dylan ingin bertemu Sarah untuk membicarakannya. Setelah itu, Dylan pun pergi ke stasiun Grand Central untuk menanyakan tentang kereta Milhurst Express. Namun ternyata yang selama ini dia lihat di papan keberangkatan hanya penglihatannya saja karena kereta Milhurst sudah tidak beroperasi sejak 30 tahun yang lalu dan sekarang diganti dengan kereta Poughkeepsie. Lalu tepat di jam 2:22 lagi-lagi fenomena serupa terjadi yang mana lampu gantung di sana tuh terjatuh. Untuk lebih mematangkan pola-polanya, Dylan pun merekam semua yang dia temui di jalan dan mencatat semuanya di jendela kaca kosan. Tak lama kemudian Sarah pun datang dan Dylan memberitai semua catatan pola-pola itu sejak fenomena cahaya aneh yang pertama ketika dua pesawat hampir bertabrakan. Dylan mengatakan bahwa hubungannya dengan Sarah berkaitan dengan kasus penembakan 30 tahun lalu antara Jack dan Evelyn tepat esok hari di tanggal ulang tahun mereka, atau dengan kata lain mereka berdua adalah reinkarnasi dari Jack dan Evelyn. Namun Evelyn sudah muak dengan omong kosong tidak masuk akal itu. Karena semua yang dilihat Dylan selama ini memang selalu terjadi setiap hari, apalagi di kota New York dengan total penduduk 8 juta atau di stasiun Grand Central yang selalu penuh dengan manusia. Dylan pun sempat melihat kalung Sarah yang berbentuk sama dengan kalung Evelyn yang telah dipakai oleh saudarinya Catherine. Karena itulah Dylan semakin yakin jika besok mereka berdua akan mati, dan untuk sementara waktu Dylan meminta agar mereka tidak saling bertemu. Dari sana Sarah pun pergi ke rumah Jonas selalu menceritakan tentang Dylan dan semua pola-pola yang dilihatnya. Sarah juga mengaku jika dia itu sangat mencintai Dylan, seakan-akan mereka sudah ditakdirkan bersama. Namun Jonas mengatakan jika Dylan adalah tak lebih dari wong gendeng yang tidak terkendali dan bisa membahayakan Sarah. Maka dari itu Jonas akan mengajak Sarah pergi berlibur beberapa hari untuk menenangkan diri. Sarah, this has to stop. Di lain sisi, Dylan yang sedang sepaneng dan penuh dengan tekanan memutuskan untuk bundir, alias dia tuh langsung lompat dari atas gedung. Namun dia mengurungkan niatnya ketika ada pesawat yang melintas dan Dylan pun melihat bintang-bintang di langit. Dylan pun teringat dengan rasi-rasi bintang yang ada di atap Grand Central, dan ketika rasi bintang domba Aries dicocokkan dengan insiden dua pesawat yang hampir menabrak juga letak 3 mayat Jack, Evelyn, dan Noah, semua titiknya ternyata sama persis. Lalu di keesokan paginya, tepatnya di hari ulang tahun Dylan, dia itu melihat berita tentang ledakan bintang Hemil, bahwa ilmuwan meyakini bintang Hemil yang meledak 30 tahun lalu telah mempengaruhi medan elektromagnetik di sekeliling bumi, dan puncak cahaya ledakannya akan terlihat di hari itu.
Semua fakta-fakta tersebut mengonfirmasi pola-pola yang memang berkaitan dengan kejadian 30 tahun lalu. Sarah akhirnya memutuskan untuk pergi berlibur dengan Jonas dan OTW ke stasiun Grand Central, sementara Dylan mengikuti pola-pola rutin yang dia lihat selama ini dan mengarahkan dirinya ke kosan Jonas. Gak pakai lama, Dylan langsung menjebol pintu kosannya dan menemukan sesuatu yang membuatnya itu sangat-sangat terkejut, di mana banyak karya-karya wajah Sarah, juga foto-foto Sarah yang bejibun di tembok. Atau dengan kata lain, Jonas itu sangat-sangat terobsesi dengan Sarah sampai akhirnya Dylan menemukan kotak penyimpanan pistol yang sudah kosong, dan dia pun mengerti bahwa Jonas adalah Noah 30 tahun yang lalu. Just don't answer it. Karena waktu sudah hampir jam 2:22, Dylan pun langsung berlari menuju stasiun Grand Central karena menganggap Jonas akan membahayakan nyawa Sarah. Dylan pun sampai mengacaukan situasi di jalanan dan polisi yang ada di sekitar akan mengamankannya. Namun Dylan yang tidak ingin Sarah mati pun akhirnya melawan polisi dan langsung berlari ke arah stasiun. Sementara itu Jonas dan Sarah sudah sampai di stasiun Grand Central dan Jonas memesan tiket untuk pergi ke Poughkeepsie. Di lain sisi, Sarah melihat pola yang sama di dalam stasiun. Seperti yang diucapkan oleh Dylan, seorang pria yang baca koran, sepasang mbah-mbah berpelukan, sekelompok bocil yang salah satunya menjatuhkan barang, dan wanita hamil yang berada di bawah tugu jam. Tak lain tak bukan wanita itu adalah Sarah, di mana Sarah sendiri juga baru tahu jika dirinya sedang mengandung anak dari Dylan, dan Sarah pun menyadari jika ucapan Dylan selama ini ternyata memang benar. Maka dari itu Sarah menolak untuk pergi bersama Jonas dan secara terang-terangan mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mencintai Jonas, yang mana itu membuatnya emosi. Lalu tak lama kemudian Dylan pun datang. Jonas yang sudah gelap mata langsung mengambil pistolnya dan berencana untuk membunuh Dylan karena dia ingin memiliki Sarah seutuhnya. Kepanikan pun terjadi di stasiun sampai akhirnya ketika Dylan berlari menghampiri Sarah, tiba-tiba Jonas pun menembak Dylan, dan inilah kejadian sebenarnya 30 tahun lalu, bahwa pelaku sebenarnya adalah Noah yang menembak Jack juga Evelyn, seperti yang terjadi saat ini, di mana Jonas yang cemburu menembak Dylan dan setelahnya akan menembak Sarah karena sudah berpaling darinya. Sampai akhirnya waktu pun menunjukkan jam 2:22 lalu yang terjadi. Jonas pun tewas ditembak polisi sedangkan Dylan terkapar karena luka tembakan di perutnya. Lalu kita diperlihatkan kisah cinta antara Jack dan Evelyn yang mana hingga saat itu sejarah mencatat Jack adalah seorang pembunuh padahal pelaku sebenarnya adalah Noah si polisi, dan Jack difitnah hanya untuk menyelamatkan nama baik kepolisian. Waktu pun menunjukkan pukul 2:23 namun Dylan masih hidup, dan itu artinya mereka telah berhasil selamat dari insiden yang seharusnya terjadi. Film pun ditutup dengan Dylan yang mengatakan bahwa bintang Hemil kini telah lenyap, namun nantinya pasti akan ada bintang baru yang muncul. Beberapa bulan kemudian kini Dylan sudah menghilangkan rasa takutnya untuk terbang dan beralih profesi menjadi pilot. Sementara Sarah tersenyum melihat Dylan dari jendela rumah dan begitu bahagia karena bayi mereka lahir sehat walafiat. Anyway, film pun tamat. Nah, itulah film 222, film yang bikin bingung tapi juga bikin ketawa. Pesannya ya, jangan terlalu serius menghadapi hidup meski kekonyolan terjadi berulang kali, tapi jangan takut mencoba memecahkan teka-teki hidupmu. Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi bukan berarti kita cuma rebahan aja dan berharap jodoh datang entah dari mana. Kita harus tetap berani beraksi, mencari pola-pola dalam kekacauan, dan akhirnya mungkin saja kita bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini kita cari-cari. Salam rebahan berarti juga salam beraksi ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dan terhibur. As always, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.